Halo, saya Skolastika Sylvia. Jika Anda adalah orang tua yang memiliki bayi di bawah usia 2 tahun, maka beberapa menit ke depan ini sangat penting untuk Anda saksikan. Hari ini sudah bersama saya Dr. Tan Xiaotian, ahli gizi komunitas, untuk membahas bagaimana orang tua bisa mencegah stunting melalui kebiasaan makan sehat. Halo dok, apa kabar dok? Alhamdulillah Sylvie, terima kasih. Ya betul banget, jadi yang disebut dengan stunting itu tidak hanya mempengaruhi perkembangan fisik tetapi juga pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Oke, Dokter Tan, kita punya sejumlah pertanyaan di sini. Ini dia, pertanyaan pertama yang sering kali ditanyakan oleh para ibu. Bayi saya memasuki usia 6 bulan. Makanan apa yang sebaiknya saya berikan? Apakah saya perlu memasak makanan khusus setiap harinya? Ya, ini pertanyaan bagus. Jawabannya adalah sayangnya tidak. Yang harus Anda lakukan justru adalah apapun yang Anda makan sebagai makanan keluarga sehari-hari. Misalnya hari ini saya misalnya memasak ada tahu isi, ada udang, ada cincang enak ayam. Sekali ya, dok, ya. Lalu kemudian untuk anak usia 6 bulan cukup kemudian kita menghaluskannya, melumatkannya dengan bubur nasi. Begitu pula dengan anak-anak yang sudah di atas 9 bulan, sekitar 9 sampai 12 bulan maka harus dicincang, disesuaikan dengan tekstur usia anak. Dan anak yang sudah 12 bulan ini diberikan sesuai dengan potongan-potongan kecil sehingga anak lebih mudah untuk mengunyahnya. Pastikan porsi dan tekstur sesuai usia itu tadi ya dok ya. Baik. Jadi pastikan juga bahwa makanan ini sudah lunak, sudah lembut. Apabila memilih ikan juga pastikan bahwa ikannya ini tanpa tulang ya dok ya. Karena makanan yang agak keras seperti misalnya wortel yang kurang matang ataupun apel masih berisiko untuk menyebabkan tersendak. Dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Baik. Ini ada pertanyaan kedua. Anak saya usia 1 tahun, kapan dan seberapa banyak makanan yang sebaiknya saya berikan kepada anak saya? Nah ini pertanyaan bagus lagi. Kita mulai dari usia 6 bulan. Pada waktu anak Anda sudah siap dengan MPASI maka bisa diberikan 2 atau 3 sendok makan per hari. Tentu sambil air susu ibunya jalan terus. Menyusui harus jalan terus sampai usia 2 tahun atau lebih. Begitu anak masuk usia 9 bulan maka diberikan kurang lebih seperti ini, jadi setengah mangkuk. Lalu kemudian 3 kali makan sehari dan air susu ibunya terus dijalankan terus sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Nah ketika anak sudah berusia 1 tahun maka dia sudah mulai meningkat jumlahnya sampai dengan 1 mangkok penuh dan air susu ibunya dan menyusui harus jalan terus sampai dengan 2 tahun atau lebih. Itu yang di highlight ya dok ya. Air Betul. susunya harus tetap diberikan sepanjang hingga usia 2 tahun tahun atau lebih. Menyusu selalu yang terbaik. Itu dia. Nah kemudian dok, apakah bisa memberikannya cemilan, selingan atau makanan kecil seperti misalnya buah, atau kita juga punya cemilan sehat, ini ada pisang barongko. Iya, gambarnya memang nggak kelihatan pisang, tapi ini adalah pisang barongko. Ini adalah olahan makanan dari orang Bugis dan ini bisa diberikan kapanpun anaknya mau sejak usia 6 bulan sebetulnya sebagai makanan selingan. Begitu pula dengan buah bisa diberikan sebagai selingan dan disesuaikan tentu saja dengan usia anak. Kalau anaknya sudah pandai mengunyah tentu akan diberikan seperti ukuran yang bisa kita biasa sebut sebagai finger food. Betul. Sehingga dia juga bisa melatih untuk bisa mengunyah dan untuk bisa naik tekstur. Dan tentunya buah kesukaan anak ya dok ya. Pastinya. Dok, kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Baik. Nah ini pertanyaan selanjutnya, bayi saya usia 1 tahun. Namun beberapa anggota keluarga saya memberikannya snack seperti misalnya kue dan juga mie instan. Apa yang bisa saya lakukan? Nah ini dia masalah besar. Yang menjadi masalah ini karena anak-anak ini tidak mendapatkan makanan yang seharusnya. Sehingga dengan demikian maka dia hanya menjadi anak yang senang dengan makanan yang dia inginkan. Tapi bukan merupakan kebutuhannya. Saya beri contoh sekarang misalnya. Ini kalau Anda lihat di sini ada yang disebut dengan minuman manis yang Betul. sangat disukai anak-anak. 1 gelas minuman manis. Anda tahu nggak gulanya ada berapa banyak? 2 sendok Oke, mungkin dok? mari kita hitung ya. Oke. So kurang lebih banyaknya seperti ini. 1, 1, 2, 3. 3. Saya masih terus. Oh, masih. 4, 5, Wow. 6. Dan ini kurang lebih sekitar 27 gram dalam 1 gelas seperti itu. 27 gram cuma Anda tidak dalam salah. 1 gelas minuman Yap. manis, sebanyak itu dok? Betul sekali. Ya, jadi menurut saya jawaban dari pertanyaan tadi ya dok ya, untuk yang masih memberikan junk food kepada anak, tonton video ini. Ya, tetapi tentu saja
Kalau cuma sekali-sekali, ketika tahun baru, ketika lebaran, ketika anaknya ulang tahun, hanya sekali-sekali itu tidak masalah. Yang menjadi masalah apabila anak itu lalu menjadi kecanduan dan hanya mau makan apa yang dia inginkan. Betul. Dan terutama makanan itu tentu saja bukan makanan yang sehat untuk usianya. Menjadi kebiasaan seperti itu ya dok ya. Persis. Terima kasih Dokter Tan sudah bergabung bersama kami dan pastinya sampai jumpa di lain kesempatan untuk anak kita.